Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Iva dapat menemani kawan sehat semua pada acara RSAM Podcast. Podcast yang menyajikan berbagai informasi terkait kesehatan. Saya juga mengucapkan selamat datang di channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng. Tetap stay tune di channel ini karena tentunya akan ada informasi yang menarik tentang kesehatan. Baik, pada episode ketiga kali ini kita akan mengangkat tema tentang waspada campak jadi komplikasi penyebab penyakit berat. Yang dimana kita ketahui pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19 kemarin, Indonesia mencatat adanya peningkatan kasus pada campak atau morbili, atau masyarakat Kabupaten Bantaeng sering menyebutnya penyakit serampah. Nah, kondisi di rumah sakit kita juga ini mengalami peningkatan, di mana dari awal Juni sampai pertengahan Agustus ini mengalami peningkatan pasien campak yang sangat signifikan. Dan untuk itu kita telah hadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini, salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu, yakni Dr. Gion Giandito, spesialis anak. Selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke dok, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan? Boleh, silakan dicoba aja, semoga saya bisa menjawab. Memang ada beberapa bulan ke belakang kan terjadi peningkatan, dan saya rasa mungkin ibu-ibu, sahabat-sahabat di Bantaeng agak kita upaya untuk mengurangi kecemasan. Ya, keraguan masyarakat dengan adanya dokter di podcast kali ini. Siap dok. Baik dok, kita buka sesi pertama, pertanyaan pertama. Mungkin ada nih ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang masih bingung nih, yang belum mengerti sebenarnya apa sih penyakit campak ini dok? Apa sih penyakit sarampah seperti sebutan di masyarakat luar ini? Apa sih penyakit sarampah? Apakah benar ini penyakit sarampah ini atau campak ini merupakan penyakit gangguan makhluk halus dok? Jin, silakan dok. Ya, jadi begini, untuk penyakit campak itu sebenarnya kan suatu penyakit infeksi virus, itu sifat akut. Jadi penyebab utamanya adalah virus oleh familinya. Jadi kalau virus itu ada kelompok keluarganya. Nah, salah satunya itu adalah penyebab virusnya adalah parvovirus. Nah, parvovirus inilah atau yang biasa disebut dengan virus morbili, ini yang menyebabkan penyakit campak. Nah, kadang-kadang ini suka tertukar gitu. Masyarakat tuh menyamakan semua ruam, demam itu sebagai sarampah. Nah, harus disampaikan bahwa sarampah itu sebenarnya kan suatu bentuk istilah untuk seluruh kondisi, sebutan umum. Kalau anak ada ruam kemerahan, demam, ini pasti sarampah gitu. Betul. Padahal setelah mungkin saya telah jadi sarampah itu lebih kepada istilah Roselia infantum. Jadi itu suatu bentuk penyakit infeksi juga yang ada ruamnya, yang ada demamnya, tapi beda penyebab. Gitu. Nah, jadi mungkin harus dipertegas, diberi batasan bahwa campak ya campak, sarampah ya itu adalah yang tadi yang Roselia infantum. Gitu. Kalau saya boleh berbagi, jadi campak itu banyak istilahnya. Ada campak, ada rubella, ada morbili. Nah, bahkan ada yang lain-lainnya sebenarnya. Tapi kalau kita samakan, campak udah mewakili itu semuanya. Jadi kalau yang beredar itu dok bahwa campak ini penyakit dari gangguan makhluk halus itu tidak benar ya dok ya? Sangat tidak benar. Jadi jinnya itu termasuk virus kan? Iya, mungkin maksudnya masyarakat jin itu mungkin virusnya dok. Ya sebenarnya tidak benar Bu ya. Jadi harus diluruskan bahwa suatu penyakit itu muncul karena etiologi tertentu. Salah satunya itu bisa virus, bisa bakteri, bisa cacing atau parasit. Nah, untuk yang kali ini ya virus yang lebih kita tekankan. Jadi tidak benar penyakit campak itu adalah satu guna-guna
atau halus atau yang diturunkan gitu. Ada ya. Baik dok. Jadi kalau campak ini dok, bagaimana? Apakah dia menular? Apakah dia menular atau bagaimana dok ciri-cirinya? Ya, kalau virus itu kan makhluk hidup juga, organisme. Suatu bentuk penularan penyakit campak itu adalah dengan secara aerosol. Itu artinya dia itu adalah percikan udara. Percikan udara yang artinya kalau ada anak-anak ibu atau di lingkungan sekitarnya itu yang gampang batuk, lagi bersin, nah itu sudah bisa menyebarkan. Dia itu bisa bertahan si virusnya di ruangan tertutup selama 1 jam. 1 jam tidak ada ventilasi, artinya tidak ada aliran udara, tidak ada sinar matahari, itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk terinfeksi campak. Nanti campak itu akan nempelnya banyak. Rata-rata sih tempel di mukosa, infasa itu kulit bagian dalam, dan kadang-kadang juga di sini di bagian mata. Jadi mereka penyebarannya lewat situ. Iya. Kalau saya juga dengar nih dok, kalau penderita campak itu harus diisolasi. Itu bagaimana dok? Ya, benar sangat. Karena nomor 1 adalah morbili atau campak itu sangat menular. Jadi kalau dalam satu lingkungan, ini bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ada terkena campak, itu harus diwaspadai. Karena ada kemungkinan, bahkan dikatakan dalam beberapa literatur itu 90 attack rate-nya. Itu artinya kemungkinan untuk menyebar, kemungkinan untuk menyerang penderita yang tidak maksudnya yang belum terkena dan terkena itu berarti itu besar banget. Nah itu kenapa harus diisolasi. Itu sebenarnya mengisolasi untuk satu mengamankan si penderita sama lingkungan sekitar. Nah yang menjadi pertanyaan kapan harus diisolasi? Ya, nah, isolasi itu sebenarnya kalau kita tahu kan masa inkubasi itu masa terjadinya penyakit sebelum terjadi penyakit itu sekitar rata-rata 8-12 hari. Jadi sebenarnya itu gejala-gejala awalnya tuh demam, pegel-pegel, gejala umum lah untuk itu virus. Iya, gejala kayak flu ya dok? Flu-nya gitu, jadi tidak spesifik, tidak khas. Jadi pada saat itu dikatakan sangat infeksius atau artinya sangat menular itu adalah 4 hari sebelum ruamnya muncul dan 4 hari setelah ruamnya muncul. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita sulit membedakan dan ini kayaknya ini ruam biasa kah atau ruam apa gitu. Itu makanya waspada untuk sahabat-sahabat semua. Kalau sudah ada di zaman, maksudnya di masa ini anak ada yang demam, ada flu, ya kita mulai curiga ke sana dulu. Ya, kita mulai ragu-ragu ya dok. Ya betul. Baik dok. Kalau ada kondisi nih dok, seumpamanya ada anak bayi yang berusia baru 6 bulan. 6 bulan kan itu belum dapat nih dok imunisasi campaknya yang 9 bulan. Itu dok, kalau dia kena campak, terus kita imunisasi pada 9 bulan, apakah itu efektif dok? Masih efektif tidak dok? Oke, kalau misalnya perihal imunisasi kan, pada saat kita lahir, bayi itu masih membawa antibodi dari ibu. Antibodi artinya perlindungan campaknya dari ibu. Umumnya sudah mulai menurun kadar perlindungannya itu di usia 9 bulan. Ini jadi masalah kalau misalnya sudah berkurang di usia 6 bulan. Nah, berarti kita harus telah lagi lebih mana status imunisasi ibunya. Tapi yang dikatakan misalnya terkena pada saat usia 6 bulan, dia sudah mendapatkan imunisasi secara bilangnya apa ya, alamiah. Secara alamiah dan sudah terbentuk antibodi juga. Tapi itu sangat beresiko, artinya dia mengolah daya tahan tubuhnya itu secara sendiri. Karena yang virus paroxvirus yang berada di luar dunia ini tuh jenis yang liar istilahnya, wild. Banyak ya dok? Banyak, ada sekitar 25-an. Nah itulah, kalau misalnya sudah terkena penyakitnya, dia akan terbentuk kalau selamat ya. Kalau selamat, tapi kalau tidak selamat, dia ya artinya akan mendapatkan komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Andai kan selamat, anak tersebut akan mendapat perlindungan yang alamiah. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah efektif? Dia masih tetap efektif. Jadi meskipun sudah terkena campak, tetap harus diberikan imunisasi campak, baik yang itu yang dasar maupun yang ulangannya nanti. Oke dok. Jadi kalau yang bayi atau anak yang sudah terkena campak itu kayaknya ya dok, kekebalan tubuh yang alami
yang terbentuk di tubuhnya. Betul, dan itu tapi dengan catatan satu gizinya baik, nutrisinya baik, lingkungannya juga baik. Jadi kalau semuanya komponen itu baik ya otomatis ya tubuh itu punya kemampuan untuk melawan. Tapi dia kan butuh usaha yang lebih kuat, lebih keras sih. Dan selanjutnya dok, di masyarakat Banten ini kan dok terkenal nih kalau ada penyakit campak atau sarampa yang disebut oleh masyarakat itu ada pengobatan tradisional tertentu seperti pengasapan dok. Itu menurut dokter bagaimana dok? Apakah efektif? Oke. Jadi untuk sebenarnya morbility campak itu dia self-limiting, artinya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ya itu kembali lagi dengan catatan daya tahan tubuhnya bagus, sistem imunnya bagus, gizinya, nutrisi juga bagus. Nah, apalagi kalau sudah di cover, dilindungi sama imunisasi ya pasti lebih bagus gitu kan. Cuman kita harus mengingat bahwa campak itu bisa terjadi komplikasi yang berat. Banyak komplikasinya, mulai dari ringan misalnya infeksi telinga, infeksi paru ya dok, dan infeksi saluran cerna. Biasanya itu kalau nggak paru ya batuk-batuk kayak tadi, pneumonia, radang paru. Kalau yang ke usus ya bisa diare berkelanjutan. Nah, namun yang paling berat itu biasanya dia menyerang sistem saraf pusat. Jadi morbid itu bisa mengganggu kesadaran, nanti bisa menyebabkan kejang ya. Dan lebih parahnya ya mungkin tidak sadar gitu. Nah, dari pengobatan umumnya pengobatan untuk campak itu adalah simptomatik aja. Jadi kalau misalnya dia obat demam, ya dikasih obat demam. Dia kekurangan cairan, dikasih cairan gitu. Yang paling penting harus adanya pemberian vitamin K. Nah itu tergantung dosisnya tergantung dari usia. Di samping itu tidak dibutuhkan antibiotik, kecuali kalau tidak ada komplikasi ya. Komplikasi. Ya, yang tadi ya kalau disampaikan pengasapan, yang lainnya kurang tepat gitu. Nah, yang disayangkan dan dikhawatirkan biasanya karena timingnya pada saat pengasapan itu di saat dia ada masa morbid itu kan hanya tiga fase. Ada fase prodromal munculnya, ada fase erupsi dimuncul si ruamnya, ada fase konvalesasinya masa penyembuhannya. Jadi ruam itu semua mulai berkurang. Pada saat pengasapannya itu dilakukan di saat konvalesen dia pasti berkurang, tapi itu kan kebetulan. Iya. Dia kan berjalan sesuai dengan fasenya tuh pada saat timer. Betul. Jadi ya seakan-akan ya berhasil. Nah, selanjutnya nih dok, adakah pencegahan atau tips-tips buat ibu-ibu di rumah untuk melindungi anaknya dari campak dok? Selain imunisasi dok? Ya memang untuk pencegahan nomor 1 imunisasi. Imunisasi. Ya. Kapan harus diberikan? Ikutin aja jadwal yang ada di buku KMS. Nah itu biasanya kalau untuk pemerintah kan mengikuti jadwal di usia 9 bulan. 9 bulan dok. 9 bulan nanti ibu-ibu bisa memberikan DDD-nya tuh imunisasi campak dan rubella. Jadi MR. Tapi kalau misalnya nggak beruntung nih dapat yang pada satu usia 9 bulan karena sesuatu hal bisa dapat di usia 12 bulan. Tapi itu cakupannya lebih lengkap lagi. Ada MR. Jadi measles, campak, mumps untuk gondongan dan rubella. Nah, tapi harus diingat jangan cukup satu kali. Karena kalau satu kali dia itu istilahnya perlindungannya cuman 90% lah gitu. Nah, tapi nanti ada ulangannya disebut dengan booster. Nah, ini diberikan di usia 15 sampai 18 bulan. Umumnya sih 18 bulan. 18 bulan. Dapat yang mana? Dapat yang MR lagi. Yang measles, campak, mumps, rubella, pengantin. Untuk pencegahan. Karena kita harus mengingat, ini kan menyebarnya melalui aerosol, percikan. Nah, harus ibu-ibu, bapak-bapak harus mengajarkan, kita semua juga harus mengajarkan ketika kalau batuk, ketika kalau bersin. Nah, itu gampang kok. Jadi, apabila anaknya batuk atau lingkungan batuk, tutup dengan tangan atau tisu. Tisunya dibuang ke tong sampah dan cuci tangan. Atau kalau kita tidak punya tisu, kan pakai lengan dan dalam. Jadi bentuknya itu dilakukan karena itu suatu bentuk pencegahan yang nggak hanya terbatas sama morbid, tapi yang lain juga. Oke dok, terima kasih nih dok atas tips-tipsnya atau pencegahannya. Bagaimana kita bisa mencegah penyakit campak ini bisa terjangkit oleh anak-anak kita. Baik dok,
Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dok untuk ilmunya hari ini. Semoga ilmunya berkah. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dok. Semoga dokter sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di tempat di sini. Baik kawan sehat di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung episode pada saat ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Dan buat ibu-ibu atau yang ada di rumah yang mau bertanya atau masih ada pertanyaan atau masih kepo dan sebagainya, bisa komen-komen di bawah ibu. Atau bisa langsung konsultasi bersama Dokter Gion di jam pelayanan setiap hari apa dok? Setiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, dan bisa langsung ke praktek mandirinya ya dok. Ini klinik ini plus di beralamat di mana dok? Di Jalan Raya Lanto. Notariat. Iya, Jalan Raya Lanto depan Masjid Raya. Dan saya akhiri, Saifa dan Tergian. mohon diri. Terima kasih telah menonton podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.